Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lala Marcella dari Prodi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 5, Institut Agama Islam Al-Azhar Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Baiklah, video ini saya buat untuk memenuhi UAS mata kuliah pengembangan kurikulum yang diampu oleh dosen Bapak Jepriyadi, Magister Pendidikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat menonton. Saya akan menjelaskan tentang kurikulum 1968. Tapi terlebih dahulu, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu kurikulum. Kurikulum berasal dari bahasa Yunani, kuri yang berarti pelari, sedangkan kure adalah tempat berlari atau pancuannya. Maksudnya adalah kurikulum digambarkan sebagai satu jarak yang harus ditempuh oleh seorang pelari agar berhasil sampai ke tujuan. Nah, jika dilihat dari segi pendidikan, kurikulum ini merupakan perangkat mata pembelajaran dan merupakan program pendidikan yang disusun oleh penyelenggaraan pendidikan. Manfaat kurikulum. Sebelumnya, agar lebih mudah dipahami, terlebih dahulu harus mengetahui apa fungsi dari kurikulum. Yang pertama, fungsi penyesuaian. Kurikulum bersifat dinamis sehingga baik guru maupun murid mampu beradaptasi dengan kurikulum yang terbaru. Kedua, fungsi integrasi. Maksudnya, kurikulum mampu menjadi alat pendidikan untuk melahirkan generasi yang di masyarakat. Yang ketiga adalah fungsi diferensiasi. Dengan diferensiasi, kurikulum diharapkan mampu menjadi alat pendidikan bagi siswa untuk menghargai perbedaan yang ada. Selanjutnya adalah fungsi persiapan. Kelak, siswa siap melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan siap bermasyarakat jika tidak melanjutkan sekolahnya. Yang terakhir, pada fungsi pemilihan, di mana dengan kurikulum siswa mampu memilih program belajar yang sesuai dengan minat dan bakatnya. Sekilas tentang kurikulum 1968. Baik, di sini saya juga akan menjelaskan sekilas tentang kurikulum 1968. Dalam sejarah lahirnya kurikulum pendidikan 1968 merupakan bentuk pergantian dan pembaruan dari kurikulum pendidikan sebelumnya, yaitu kurikulum 1964. Pergantian ini sebenarnya bersifat politis karena citra yang dimiliki kurikulum pendidikan 1968 menggambarkan filosofi Orde Lama. Jika dilihat dari segi pendidikan, kurikulum ini pun mempunyai tujuan khusus, yakni sebagai upaya untuk membentuk manusia pancalisasi jasmani, mempertinggi kecerdasan dan keterampilan jasmani, moral, budi pekerti, dan keyakinan beragama. Adapun karakteristik kurikulum pendidikan 1968 ini, yang dimiliki kurikulum pendidikan 1968 adalah sebagai berikut. Kurikulum yang mencolok dari perubahan kurikulum pendidikan Pancawardhana, yaitu kurikulum 1968 menjadi kurikulum yang fokus pada pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Dan juga karena kurikulum pendidikan 1968 ini adalah perwujudan dari perubahan orientasi pelaksanaan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen, maka mata pelajarannya pun dikelompok menjadi 9 mata pelajaran pokok. Adapun struktur pendidikan kurikulum. Karena kurikulum memiliki 5 komponen utama, mulai dari tujuan, materi, strategi pembelajaran, organisasi kurikulum, juga evaluasi, ada juga yang disebut dengan struktur pendidikan.
Nah, untuk karakteristik kurikulum pendidikan ini hanya membahas materi secara teoritis tanpa memasukkan unsur-unsur permasalahan yang ada di lapangan seperti struktur pendidikan kurikulum. Karena kurikulum memiliki 5 komponen utama, mulai dari tujuan, materi, strategi pembelajaran, organisasi kurikulum, juga evaluasi. Ada juga yang disebut dengan struktur pendidikan. Nah, untuk karakteristik kurikulum pendidikan 1968 ini hanya membahas materi secara teoristik tanpa memasukkan unsur-unsur permasalahan yang ada di lapangan. Seperti apa sih struktur pendidikan kurikulum 1968 itu? Struktur kurikulum ini mengalami perubahan mendasar untuk siswa SD. Misalnya, terdapat beberapa materi pembelajaran yang diubah ataupun ditambah. Mulai dari mata pelajaran pendidikan moral diubah menjadi pembinaan jiwa Pancasila. Kemudian ada pembinaan pengetahuan dasar dan kecakapan khusus, pelajaran kewarganegaraan dan agama, ilmu bumi, hingga sejarah Indonesia. Selain itu juga kelebihan dan kekurangan kurikulum tahun 1968 ini. Kurikulum 1968 ini mempunyai kelebihan. Yang pertama, kurikulum pendidikan ini disusun sebagai pedoman pendidikan secara nasional, namun dalam penerapan di daerah ada kebebasan yang diberikan, tapi tetap bisa diatur sebaik-baiknya oleh sekolah. Sistem pembelajaran kurikulum 1968 ini memberikan kewenangan khusus kepada masing-masing guru dengan catatan tujuan kurikulum sendiri dapat terlaksana dengan baik. Dan yang terakhir, kelebihan dari kurikulum ini yaitu siswa mempunyai peluang yang besar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Dan adapun untuk kekurangan itu sendiri, kekurangan pembelajaran praktis keterampilan. Meskipun sudah ada mata pelajarannya, kurikulum mengadopsi pembelajaran yang sifat teoristis, adapun pelajaran yang fokus pada masalah di lingkungan tidak ada, sehingga tetap dapat memperhatikan situasi, kondisi, dan sekolah yang bersangkutan. Kurikulum pendidikan 1968 sifatnya otonom, di mana semua komponen kurikulum siswa tidak bisa melihat kondisi di lapangan yang sesungguhnya. Dan kekurangan di kurikulum 1968 yang terakhir mengandung unsur politis. Oleh karena itu, kurikulum ini tidak mengakar pada kebutuhan siswa secara individu. Itulah tadi sedikit tentang kurikulum 1968. Semoga videonya bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.